Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Strategi Algoritma bareng aku Dela yang bakal nemenin kalian ngobrol santai beberapa menit ke depan seputar dunia teknologi dan pemrograman. Di episode kali ini, kita akan membahas salah satu algoritma pencarian jalur yang cukup populer dan sering digunakan dalam berbagai aplikasi nyata, yaitu algoritma Astar. Dan seperti biasa, aku gak sendirian. Hari ini kita kedatangan dua narasumber keren supaya pembahasannya makin seru dan mudah dipahami. Yang pertama ada Maria. Halo Maria. Senang berbincang di sini. Dan yang kedua ada Wulan. Halo juga Wulan. Hai. Jadi sebelum kita bahas lebih detail tentang algoritma Astar ini, aku mau nanya dulu nih, menurut kalian seberapa penting sih algoritma dalam dunia teknologi sekarang? Algoritma itu penting ya. Algoritma itu dasar dari semua proses di komputer. Kita tuh butuh algoritma untuk mengolah data, ngambil keputusan, dan nyelesain masalah dengan efisien. Betul banget sih, apalagi sekarang kan banyak banget nih aplikasi-aplikasi yang butuh respon cepat gitu ya. Kayak contohnya navigasi, terus juga game, terus juga ada robot. Nah, tanpa algoritma yang baik, mereka tuh atau sistem itu bakal lambat atau nggak akurat gitu. Setuju banget. Nah, sekarang kita bakalan masuk ke topik utama kita ya, tentang algoritma Astar tadi. Aku mau nanya ke Maria dulu deh. Maria, boleh jelasin dasarnya sebenarnya apa sih yang dimaksud algoritma Astar tadi? Boleh banget. Jadi Astar ini nih algoritma pencarian jalur yang bertujuan untuk nemuin rute paling optimal dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Nah, di algoritma Astar ini juga mempunyai keunggulan yang oke karena dia tuh cerdas banget. Algoritma ini tuh kayak mempertimbangkan dua hal. Misal nih, ada GN, jarak atau biaya yang udah ditempuh. Nah, sedangkan HN tuh estimasi jarak yang masih harus ditempuh. Keduanya ini nih dijumlahin, jadinya FN sama dengan GN tambah HN. Dari semua pilihan jalur, Astar ini bakal selalu pilih yang punya nilai F paling kecil karena jalur itu tuh yang kelihatannya paling menjanjikan atau paling efisien gitu. Oh, jadi algoritma Astar itu gak cuma sekedar mikir yang penting maju, tapi mempertimbangkan route mana yang paling efisien ya. Kurang lebih seperti itu kan? Benar. Benar sih Kak, terus juga ya yang bikin algoritma Astar ini makin keren itu dia pakai dua list. Nah, yang pertama ada open list. Jadi open list itu merupakan daftar node yang akan dievaluasi. Lalu yang kedua ada closed list. Nah, kalau closed list ini daftar node yang sudah dievaluasi. Terus juga si Astar ini pakai heuristik. Nah, jadi heuristik itu kayak insting si komputer buat memperkirakan jarak ke tujuan. Terus juga di dalamnya ada Manhattan distance, Euclidean distance, dan banyak lagi. Jadi tergantung si bentuk mapnya yang relevan tuh kayak gimana gitu. Wah, clear banget. Algoritma Astar itu ibaratkan gabungan logika sama feeling. Keren banget sih kolaborasinya. Biar lebih kebayang nih, Maria, ada contoh real atau case kayak familiar gitu gak? Biar teman-teman yang dengerin tuh lebih ngerti dan kebayang gitu. Nah, kalau untuk contoh real nih banyak banget yang gampang ditemuin dari algoritma Astar ini sendiri. Salah satu contohnya itu Google Maps atau aplikasi navigasi lain. Jadi kan pas temen-temen nih nyari lokasi, si algoritma Astar ini bakal bantu nentuin jalur terbaik dari titik kalian ke tujuan kalian dengan mempertimbangkan jarak, posisi, dan rute alternatif yang ada. Wah, jadi aplikasi navigasi yang biasa digunain sehari-hari secanggih itu sebenarnya dibangun dari algoritma kayak gini ya? Benar. Betul banget sih Kak. Nah, terus juga ya, kalau misalnya kalian main game nih, dan terus musuhnya itu bisa ngejar kalian lewat rute yang masuk akal. Nah, itu juga termasuk cara kerja dari si algoritma Astar ini. Atau contoh lainnya itu kayak robot vakum. Nah, kan kalau kita lihat si robot vakum itu kayak pinter banget gitu ya. Dia bisa ngelihat jalur, padahal sebenarnya dia itu lagi ngejalanin Astar ini buat mutusin dia itu mau ke arah mana gitu. Keren parah sih. Ternyata algoritma Astar itu ada di mana-mana, cuman kitanya aja yang nggak sadar. Kalau misalkan
mau implementasi si algoritma Astar ini, pasti ada tantangannya kan? Bisa dong jelasin kira-kira apa itu tantangannya? Nah, untuk tantangannya nih ada di heuristik. Kalau heuristiknya salah, hasilnya tuh bisa kacau atau nggak optimal. Terus kalau mapnya besar atau node-nya banyak, si Astar ini nih butuh memori yang besar, terus prosesnya tuh jadi agak lama. Gak heran sih, soalnya dia ngecek kemungkinan root yang ada kan? Benar. Nah, tapi selain tantangan yang tadi dijelaskan oleh Kak Maria, ternyata itu ada solusinya tau Kak. Nah, jadi kita itu bisa pakai heuristik yang admissible, yaitu yang nggak pernah melebih-lebihkan jarak. Terus bisa juga pakai struktur data seperti priority queue, biar si prosesnya itu cepat. Nah, terus kalau mapnya besar bisa juga dipotong-potong atau dibatasi biar si Astar ini bisa lebih fokus ke area yang penting-pentingnya aja Kak. Wah, ngebantu banget nih buat yang mau implementasi. Sekarang kasih tipsnya dong kakak-kakak buat penonton yang mau belajar algoritma Astar ini. Kalau dari aku sih tipsnya mulai dari grid kecil dulu. Terus wajib banget pakai visualisasi karena visualisasi itu bisa membantu kita buat ngerti cara si algoritma Astar ini ngejalanin open dan closed listnya. Terus juga eksperimen sama heuristik juga itu penting banget biar ngerti pengaruhnya kayak gimana. Nah, kalau udah ngerti dasarnya nih, coba diuji di map yang lebih rumit. Cobain deh rute dengan banyak rintangan, jalan buntu, sama kondisi yang lebih mirip sama aplikasi nyata. Ini bakal bikin kalian lebih siap kalau nanti implementasi ke project yang beneran. Wah, bener juga, asli tipsnya ngebantu banget buat yang mau ngulik algoritma Astar ini. Baik, kita sudahi saja. Dan di sini aku akan ngerangkum sedikit pembahasan tentang algoritma Astar tadi. Singkatnya, Astar adalah algoritma pencarian route terbaik yang menggabungkan antara jarak yang ditempuh dengan perkiraan jarak ke tujuan. Algoritma ini banyak digunakan dalam sistem navigasi, game, dan robotika. Meskipun memiliki beberapa tantangan, Astar tetap bisa dioptimalkan dengan berbagai solusi. Tipsnya, mulailah dari kasus sederhana, gunakan visualisasi yang mudah dipahami dan lakukan pengujian pada skenario yang lebih kompleks. Terima kasih banyak untuk Kak Maria dan Kak Wulan Sama-sama. yang sudah berbagi dan berdiskusi bersama saya hari ini dalam membahas algoritma Astar tadi. Terima kasih juga buat para penonton yang sudah setia menonton dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.